Di sini berikutnya akan kita lanjut di video yang part 3. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum teman-teman, ini adalah video saya yang ketiga tentang hamil dengan autoimun SLE dan APS. Oke, komplikasi apa yang saya alami selama kehamilan ini? Yang pertama itu trimester 1 di bulan ketiga biasanya. Menjelang bulan ketiga itu nafsu makan susah, mual muntah, itu benar-benar parah sampai saya demam dan tensi saya sampai 80 ke bawah. Waktu itu 2 kali ke rumah sakit dan 2 kali dokternya ngomong supaya dirawat. Alhamdulillah itu nggak lama ya, paling nggak sampai 1 bulan. Mual muntahnya itu, morning sicknessnya itu nggak morning sickness lagi sepanjang hari itu, lumayan membaik, nafsu makan kembali. Trimester kedua aman, tidak ada masalah apa-apa, cuman mudah capek ya. Dan ya karena kondisi saya yang autoimun dan pengentalan darah seperti ini, memang jadi tubuh itu 3 kali lipat kerja keras. Selain karena penyakit, juga karena hamilnya itu. Jadi harus agak banyak istirahat, jangan stres dan tidak boleh terlalu lelah. Lalu di trimester 3 ketika masuk 8 bulan, mungkin karena capek 2 hari bolak-balik ke Semarang, pas sampai di rumah keesokan harinya perut saya itu kayak sakit sekali, kram. Dan ketika saya ke kamar mandi ternyata keluar darah, walaupun tidak begitu banyak tapi yang mengalir ya, seperti itu ya. Langsung saya dilarikan ke rumah sakit yang dekat dengan rumah sakit swasta. Sayangnya tidak bekerja sama dengan BPJS, namun suami saya memutuskan untuk di sana saja karena berbagai macam pertimbangan ya, untuk menghindari macet kereta dan segala macam, paling cepat di sana. Kemudian sampai di sana ditaruh di IGD dulu, lanjut kemudian menunggu antrian di poli. Setelah itu dokter bilang itu mulut rahimnya melunak, seperti sudah cukup bulan. Itu mungkin juga pengaruh dari kontraksi palsu mungkin ya, atau juga dari autoimunnya sendiri. Harus nginap untuk observasi. Di sana saya diberikan treatment obat mikrogas yang minum ya, lalu diberikan siges yang dimasukkan ke dalam vagina. Kemudian juga diberikan Sevilla antibiotiknya, dan semuanya tentu tidak di cover BPJS. Keluar dari sana ya lumayan 2.400.000, karena ternyata yang mahal itu obatnya. Kalau kamar hanya 250 semalam, tapi obat-obatannya itu cukup mahal. Cuman alhamdulillah kami masih diberikan rezeki ya untuk bayar ya. Kemudian dokter waktu itu suruh saya bed rest selama 3 hari di rumah. Jadi saya tidurnya itu pakai perlak seperti ini teman-teman. Saya pakainya ini perlak sensi. Nah, terus saya disuruh kontrol sekitar seminggu lagi. Nah, ketika lewat 3 hari, terus saya ke kamar mandi waktu itu ya, loh kok berdarah lagi, dan darahnya itu banyak seperti haid hari kedua. Perut saya kram, cuman tidak sampai sesesak waktu saya ke IGD kemarin. IGD sebelumnya itu saya masuk karena selain pendarahan, perutnya sakit sekali dan sesak nafas, hampir nggak bisa nafas, dadanya sangat nyeri, itu perutnya berasa memudar. Jadi pas masuk IGD kedua ini udah mulai terkendali, tidak sekeram itu. Cuman karena khawatir ada apa-apa kan dipesankan oleh dokter feto maternal kalau ada pendarahan atau apa-apa langsung ke IGD. Ke IGD terus dicek denyut jantung bayi itu masih normal walaupun agak-agak kencang, tapi ketika saya udah tenang, bayinya juga sepertinya ikut tenang ya. Kemudian saya diberikan obat anti kram atau supaya perutnya nggak kenceng gitu. Jadi itu obatnya itu diminum pada saat perutnya kenceng aja sih kalau saya.
Cuma kalau nggak kenceng ya nggak apa-apa, nggak usah diminum. Terus bidan tersebut ngecek ya, masukkan jari ke dalam buat ngecek apakah ada pembukaan atau enggak. Ya untungnya katanya nggak ada darah sama sekali, mungkin darahnya cuman keluar pas waktu itu aja di rumah. Setelah itu darahnya berhenti dan boleh pulang. Hari itu juga langsung pulang. Waktu itu cuma dikasih obat itu dan nggak terlalu mahal sih, paling saya bayar nggak sampai 200.000 langsung pulang. Masuk 8 bulan kehamilan kemarin itu dokter bilang kemungkinan saya harus SC di minggu ke-34 dikarenakan air ketubannya sedikit, berat badan janin agak kurang, dan dan posisinya itu melintang. Karena itu saya waktu itu tanggal 27 Mei disarankan untuk konsultasi ke sana untuk penentuan tanggal SC. Dan alhamdulillah pada saat saya ke sana ternyata air ketuban sudah normal lagi, berat badan bayinya sudah nambah lagi, walaupun ya agak kurang dari normal tapi tinggal sedikit lagi. Dan dokter bilang mungkin bisa ditunda ya untuk lahirannya, karena itu posisinya juga normal. Jadi saya disarankan untuk kontrol 1 minggu ke dokter di rumah sakit yang terdekat dengan rumah ya. Lalu 2 minggu setelah itu baru kembali ke feto maternal di RSUP Karyadi untuk melakukan pengecekan. Namun dan kalau di sana hasilnya pas USG tetap bagus, ditunda lagi, ditunda terus sampai kalau bisa janinnya atau bayinya benar-benar matang dan siap untuk dilahirkan. Karena darah itu diencerkan, otomatis kalau misalnya lahirnya tiba-tiba seperti normal pada umumnya, itu nanti takutnya darahnya itu bisa nggak berhenti-berhenti, bisa pendarahan hebat. Karena itulah makanya sebaiknya kalau kata dokter di tempat saya itu sesar. Kalau misalnya rumah sakitnya rumah sakit dekat rumah ya. Jadi kalau sesar kan bisa tahu mana bagian yang dipotong sehingga tidak mengeluarkan begitu banyak darah. Namun juga harus tetap dikontrol juga karena otomatis kalau misalnya mau sesar atau mau induksi lah namanya yang ditentukan kapan lahirnya oleh dokter sendiri, itu harus dihentikan dulu obat pengencer darahnya lalu diobservasi. Di sini maksudnya observasi, apakah ketika dihentikan suntikan pengencer dan obat pengencer darahnya itu apakah berpengaruh ke janinnya atau tidak? Apakah berpengaruh ke bayinya atau tidak ya gitu ya. Kalau seandainya hal tersebut berpengaruh buruk ke bayinya ketika dihentikan, seperti tersumbat atau perkembangannya terganggu, maka obat pengencer darahnya itu akan tetap diberikan, bahkan hingga sampai lahiran tetap diberikan. Karena itu amannya katanya SC. Namun kata dokter itu lagi, seperti feto maternal saya juga ngomong hal yang sama. Kalau di rumah sakit besar dan lengkap seperti RSUP, mungkin tidak apa-apa, aman kalau untuk melahirkan dengan cara induksi, dikarenakan di sana fasilitas dan tenaga medisnya lengkap. Jadi hal seperti itu bisa diatasi, insya Allah ya bisa diatasi. Kalau saya karena pernah mengalami induksi, memang induksi dulu sakit, saya 3 hari induksi karena bayinya meninggal. Jadi dokter merasa sayang untuk operasi karena saya belum pernah melahirkan ya katanya. Jadi saya waktu itu induksi dan rasanya subhanallah sekali ya. Saya disuntik melalui infus induksinya. Cuman kalau menurut saya mungkin nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa induksi ya tidak apa-apa, dicoba dulu induksi. Saya akan coba sakitnya dulu. Tapi kalau ternyata harus SC ya nggak apa-apa juga. Terserah, yang penting bayinya bisa lahir dengan selamat dan begitu juga dengan saya. Mohon doanya ya teman-teman. Ini HPL saya 10 Juli. Ini agak lucu ya karena saya dan suami ulang tahun kami berdua itu sama 11 Juli. Dan alangkah bagus sekali ya kalau seandainya anaknya juga di tanggal 11 Juli. Jadi nanti ulang tahunnya barengan.
Sementara sekian dulu cerita dari saya. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar, insya Allah akan saya bahas. Saya melakukan ini bukan untuk membongkar aib atau gimana. Ini saya lakukan karena untuk berbagi ilmu ya kepada teman-teman. Karena saya pada awalnya juga bingung ini harus gimana, kira-kira biayanya seperti apa, ini kalau obatnya habis gimana gitu. Nah, sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.